Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Ya Tuhan, itulah kerinduan setiap kami Tuhan untuk tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau akan melayani setiap kami Tuhan. Setiap kesakitan, setiap luka, setiap ketidakpercayaan kepada Engkau Tuhan. Roh Tuhan, layani setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan, terutama setiap luka. Ya Roh Kudus,
Engkau roh yang manis, Engkau roh yang menghibur setiap kami Tuhan. Roh Tuhan, lawan setiap kami Tuhan. Di petang ini Tuhan, lawan setiap kami Tuhan. Bicara kepada setiap kami Tuhan. Biar setiap kami mempunyai telinga yang bisa mendengar. Biar kami setiap kami menjadi belajar untuk Engkau Tuhan. Kami belajar sesuatu dari Engkau. Kami bisa menangkap sesuatu isi hati Engkau Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati setiap yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah petang di tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang semua percaya katakan amin, amin. Ya, shalom setiap selamat petang semua ya. Sukacita bisa bertemu bersama lagi. So, petang ini kita akan belajar sesuatu tentang Roh Kudus. Kita tahu hari ini sangat spesial. Hari ini hari ke-50 di mana hari ke-50 Paskah ya, di mana Roh Tuhan turun ya atas semua rasul dan muridnya. Dan itulah permulaan di mana gereja bermisi ya untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mari kita lihat next di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ya, next ya. Sangat sederhana. Di sini dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. So, waktu kita menerima sesuatu dari Tuhan, bahkan kuasa berkat yang dari Tuhan, mari kita menggunakan menjadi saksi untuk mengembangkan kerajaan Allah. Sangat penting ya. So next petang ini kita akan belajar sesuatu di kisah, terutama di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Next, yaitu apa? Attitude of people ready to receive the power of God. Attitude sangat penting, yaitu sikap orang yang siap untuk menerima kuasa Tuhan. Kan Tuhan selalu bisa bergerak waktu kita bersikap benar ya. Next, dan seorang penginjil Amerika terkenal D.W. Moody, beliau katakan, attitude determine our action, for good or for bad. Artinya apa? Sikap menentukan tindakan kita, apakah baik atau buruk. Sikap hati kita. So kalau kita mempunyai hati yang murni, waktu kita memang bergaul dengan Tuhan, kita akan bersikap benar, kita bertindak dan benar, dan itu akan membawa kebaikan kepada orang di sekeliling kita. Bahkan kita juga akan diberkati waktu kita melayani. Zig Ziglar, seorang pembicara motivasi mereka berkata ya, your attitude ya, not your aptitude will determine your altitude. Sangat sederhana. Kalau anda kurang memahami bahasa Inggris, it's okay. Sikap anda bukan bakat anda ya, bukan maka talenta anda akan menentukan ketinggian anda. Artinya sikap anda akan menentukan keberhasilan, the success dalam hidup anda. Sukses di sini bukan berbicara tentang keuangan saja, tapi sebanyak hal dalam pelayanan, dalam rumah tangga dan sebagainya, dalam pelajaran anda sedang belajar. So itulah sikap kita sangat menentukan, ya. Sikap kita sangat menentukan. Next, sikap orang yang siap menerima kuasa yang dari Tuhan. Kita perlu apa? Mempunyai hati yang terbuka untuk menerima. Next, ya. So di sini apa yang anda lihat ialah waktu Pentakosta ya, di Kisah Para Rasul pasal kedua, di mana rasul-rasul datang bersama. Mereka datang bersama. So next, ada api Tuhan, Roh Kudus turun mengurapi setiap mereka. Oleh itu mereka diberi keberanian, diberi kuasa untuk mengatasi semua tantangan yang mereka hadapi. Mengapa mereka bisa bertemu bersama di satu tempat di ruang atas? Kan mereka sangat takut. Kan Yesus Kristus sudah dipanggil, diangkat.
Sudah tidak bersama dengan mereka, Tuhan mereka. Ya, so di sini kita belajar bahawa semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, mereka berkumpul di satu tempat. Dan ayat kedua katakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, iaitu tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah. Dan di sini bahkan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada setiap mereka. Mereka dipenuhi dengan Roh Tuhan. Mereka mula berbahasa roh, ya, yang dibagi oleh Tuhan Yesus, ya, dibagi oleh Roh Kudus. Ya. So di sini saya mau mendorong bahawa sikap, ya, sikap sangat menentukan apakah anda ready untuk menerima kuasa yang dari Tuhan. Sikap anda. Mari kita jaga sikap, jaga hati, jaga pikiran, ya. Di sini apa yang bisa anda tangkap, ya, ialah apa? Anda tidak akan bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan Kristian. Anda perlu satu komunitas. Oleh itu seperti anda datang beribadah, ya, kita satukan satu hati, ya, kita beribadah bersama. Satu komunitas di mana kita bisa saling menopang. Dan kalian juga tahu bahawa Pastor Patty pulang ke Surabaya, ya, berapa minggu lalu, ya. Terima kasih atas setiap topangan dan doa. Kami sangat bersyukur karena ada komunitas. Kami bisa tetap kuat. Memang berapa cabaran, ya, pergumulan, tapi kerana doa kalian dan sebagainya, itu akan menguatkan. So di sini melayani sendiri tidak akan membawa kita terlalu jauh. Kita perlu satu komunitas. Kita perlu saling mendorong, ya. Karena waktu kita sendiri, kalau kita sendiri, apa yang terjadi ialah kita tak ada topangan, ya. Kita senang putus asa, maka kita bisa jatuh dengan sangat senang. Kerana apa? Tak ada orang melihat. Contohnya, kalau tidak ada orang melihat, kita senang. Saya buat sesuatu yang tidak berkenan, it's okay. Karena tak ada orang melihat, tak ada orang menjaga hidup kita. Oleh itu, saya mau mendorong bahawa sangat penting, ya, kita perlu satu komunitas. Ya, so di sini sikap di mana kita sedia untuk menerima kuasa yang dari Tuhan. Ya, mari kita menjaga hidup kita, kebersamaan, ya, kebersamaan, togetherness, itu sangat penting. Ya, so next, apa yang anda lihat ialah apa? Saling berdoa bersama. Poin kedua sangat penting, di mana bagaimana kita bisa sedia menerima kuasa Tuhan. Karena Tuhan, ya, Tuhan yang tahu keadaan kita. Dia tak akan hanya memberi saja, memberi kuasa, memberi berkat saja. Kenapa? Kalau anda belum siap mengelola berkat kuasa itu, anda senang apa? Anda senang jatuh. Anda bisa memakai itu untuk tidak menyerah hati Tuhan. So sangat penting di sini sikap anda, yaitu di sini poin yang kedua sangat penting ialah semangat untuk berdoa. Next, Oswald Chambers, seorang peninjau Skotlandia, beliau katakan, saya mau anda belajar, ya, itu sangat penting, ya. Every time we pray. Sebenarnya anda sudah tahu tanpa saya berbicara, anda sudah tahu tentang prinsip itu. Every time we pray, our horizon is altered. Every attitude to things is altered. Maksud setiap kali kita berdoa, itu akan berubah. Not something, but every time. And the amazing thing is that we don't pray more. Artinya apa? Setiap kali kita berdoa, kita tahu doa sangat penting, kan? Setiap kali berdoa, cakrawala kita berubah, ya. Sikap kita terhadap berbagai hal akan berubah. Oh, itu sangat sebenar. Waktu kita memberi waktu untuk berdoa, itu akan mengubah hidup kita lebih baik, lebih maju, lebih kuat, bahkan lebih kuat secara rohani. Bahkan tidak kadang-kadang, tetapi setiap saat. Dan yang menakjubkan adalah kita tidak berdoa lebih banyak. Apakah itu betul, benar untuk setiap kita? Kita bisa, ya,
melakukan banyak hal, melayani dengan sungguh-sungguh. Saya kata, it's good. Tapi bagaimana hidup doa anda? Karena itu akan mempengaruhi. Bahkan kalau doa akan menguatkan kita. Waktu kita berdoa, apa yang terjadi ialah roh kita disatukan dengan Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau. Mungkin dalam bahagian pandangan anda bisa sangat berbeda dengan Tuhan, rencana Tuhan. Bisa. Tapi dengan berdoa, anda disatukan dengan roh Tuhan. Anda akan lebih mengenal destinasi anda, ya, destiny anda, sorry. So di sini mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14, di mana kembalilah Rasul-Rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan 4 jamnya dari Yerusalem. So setelah itu mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ke-12 murid, ya. Dan ayat 14 sangat penting. Mari kita lihat tentang hidup rasul-rasul, ya, ayat 14. Mereka semua apa? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan berapa perempuan serta Maria, ya, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Poin yang kedua, sikap anda untuk menerima kuasa yang dari Tuhan. Apakah anda rindu? Apakah anda mau bertekun dengan sehati, ya, dalam doa bersama-sama? So itu akan mengubah hidup kita. Memang setiap kita perlu mempunyai waktu untuk berdoa sendiri, ya. Kita perlu waktu berdoa bersama juga, ya. Memang contohnya petang ini kita datang beribadah, kita bisa berdoa bersama. Tapi ada waktu di mana anda harus memberi waktu untuk berdoa sendiri, ya. Karena dengan itu kita akan membuka hati kepada Tuhan, dan kita akan membiarkan Tuhan untuk apa? Menarik perhatian kita. Karena kita perlu pimpinan Tuhan. Kita sebagai domba, ya, kita tidak bisa hidup tanpa gembala. Dan kita masih tahu bahwa Tuhan yang baik. Dia mau memberi yang terbaik. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Kita terlalu fokus kepada rencana kita. Kita terlalu fokus mungkin kepada pekerjaan kita. Bahkan kita bisa terlalu fokus kepada pelajaran kita. Bahkan rumah tangga kita, bahkan anak-anak kita, cucu kita, bahkan kepada yang romantik. Kita terlalu fokus kepada suami atau istri. So mari kita jaga bahagian itu. Sebenarnya sumber berkat itu dari mana? Sumber harmonis keluarga dari mana? Dari Tuhan saja. Manusia pasti satu titik yang akan mengecewakan, tapi Tuhan tidak. Oleh itu mari kita belajar untuk tidak terus sibuk. Seperti apa? Seperti siapa? Seperti Martha, terlalu sibuk, ya. Kita mau menjadi seperti Maria, di mana kita memberi perhatian kepada apa yang Tuhan mau, ya. Kita luangkan waktu, ya, untuk mendengar, untuk terbuka, untuk menerima kuasa dan hikmat yang ilahi, ya. Ini semua hanya bisa waktu kita berdoa, ya, memberi waktu kepada Tuhan, ya. So sikap hati seseorang untuk menerima kuasa, yaitu semangat untuk berdoa. Apakah anda mau semangat untuk berdoa? Siapa mau? Ya, mari kita belajar. Ada kala kita sebenarnya tidak memberi waktu, ya. Tapi saya mau ambil cabaran itu, ya. Bahkan gereja sekarang kita ada menara doa, ya. Mari kita ambil kesempatan membuat bahagian kita. Itu akan membangun waktu anda berdoa bersama dengan Tuhan. Bukan setakat sesama. Sesama memang ada waktunya di mana, contoh seperti hari ini, atau sekali-sekala waktu Rabu atau waktu Konenggur dan sebagainya. Tapi jangan abaikan waktu anda berdoa sendiri dengan Tuhan. Anda akan menjadi lebih apa? Lebih dewasa secara rohani. Next, apa yang anda lihat?
tekun membaca firman, bahkan mengkaji firman, ya. Sangat penting. Next, fellowship, connect group, persekutuan doa dan sebagainya. Itu penting juga, ya. Sikap orang yang ready, ya, untuk menerima kuasa dari Tuhan. Mari kita jaga itu, ya. Mari kita menganggap serius apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jangan sepelekan. Sebenarnya kebenaran firman itu akan menopang hidup kita, menjaga, membenteng, supaya kita tidak mengalami kerugian, kecelakaan dan sebagainya. Firman sebenarnya sedang menopang setiap kita. Kita perlu tahu, ya. So next, di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mungkin kita boleh baca bersama, ya. Ya. 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Next. Maka takutlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Mukjizat dan tanda-tanda itu dinyatakan kerana apa? Kerana ada kuasa Tuhan dinyatakan melewati hidup rasul-rasul dan sebagainya. So di sini mari kita, ya, belajar untuk memberi waktu, ya, memberi waktu memandang penting kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ialah kebenaran. Kita perlu tahu, ya, di luar Anda belajar banyak prinsip, banyak bahkan khusus motivasi dan sebagainya. Tapi kalau itu berbicara tentang prinsip firman Tuhan, itu akan terjadi. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu tak akan terjadi. Bahkan mungkin apa yang Anda belajar ialah yang duniawi, bahkan yang akan menjerahkan hidup Anda. Ya. So di dalam dunia ada banyak tawaran. Ada banyak tawaran dalam pekerjaan, bisnes, pelajaran dan sebagainya. Bahkan hubungan sesama. Ada banyak tawaran. Kalau kita tidak reject dengan firman Tuhan, apa yang terjadi ialah Anda senang tertipu. Anda bisa mengalami kerugian, ya. So mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai apa? Sebagai guideline kita, ya. Ya. Okay, next. Apa yang Anda lihat ya apa? Tiang awan, tiang api. Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, di mana Tuhan selalu menjaga mereka. Waktu hari, ya, Tuhan memberi tiang awan. Tapi pada waktu malam Tuhan memberi tiang api. Untuk apa? Untuk memimpin, menggembalakan mereka, membawa mereka kepada tujuan yang sesuai. Bayangkan kalau bangsa Israel tidak mengikuti Tuhan, apakah mereka bisa keluar dari perbudakan? Nggak usah kita lihat bagian ini. Bagaimana mereka dikejar oleh Mesir, tentera Mesir. Kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, apa yang terjadi? Mereka semua dihabisi. Tapi kerana Tuhan dengan anugerah dan kuasanya, Tuhan berjanji dengan Abraham, mereka mahu membawa bangsa Israel dari perbudakan. Janji Tuhan, kalau itu janji Tuhan, pasti terjadi. Kita bisa tidak percaya. Waktu kita tidak percaya kepada janji Tuhan, apa yang terjadi ialah mungkin orang lain akan menerima berkat itu, bukan Anda. So mari kita belajar untuk mau dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Next, how to surrender to God and let go of your plans. How to surrender to God, maksud kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berserah dengan tidak meneliti, ya. Berserah itu kita tahu bahagian tertentu di mana memang itu di luar kekuatan kita. Kita perlu belajar untuk berserah kepada Tuhan, ya.
serahkan rencana kita di tangan Tuhan. Apakah pekerjaan anda, apakah dalam ada pergumulan dan sebagainya, belajar tu serah kepada Tuhan. Kalau kita hang on, kalau kita merencanakan dengan plan kita, apa yang terjadi? Mungkin itu tak akan membawa kita ke mana-mana. Bahkan kita bisa terjebak. Bahkan kita bisa terjerat dan mengalami kerugian. Ya. Poin yang keempat, sikap orang yang sedia untuk menerima kuasa dari Tuhan. Ialah apa? Mereka menunggu dengan penuh pengharapan agar Tuhan bertindak. Mereka menunggu dengan penuh harapan. So, itu bukan berbicara tentang menunggu saja. I sit down, saya duduk saja, goyang kaki. Kita sit down, tapi kita percaya penuh. Kita tahu, kita berharap kepada Tuhan. Kita tunggu, tapi kita berharap bahawa Tuhan akan bertindak. Seperti bangsa Israel, mereka dipimpin. Mereka bukan, contohnya mereka istirahat waktu tiang awan dan tiang api. Waktu mereka stop. Kalau itu awan stop, mereka stop di sana. Tiang api stop di mana, mereka stop di mana, bermalam di tempat itu. Keesokan Tuhan akan bawa mereka ke tempat yang lain. Mereka berharap kepada Tuhan. Mereka percaya bahawa janji Tuhan, di mana mereka akan pergi ke Promised Land, tanah perjanjian yang sudah dinubuat, yang sudah dijanji oleh Tuhan. Ya. So mari kita belajar sesuatu juga dari bangsa Israel. Ya, memang mereka keras kepala ya. Kita sangat tahu. Satu tempat boleh mungkin berapa minggu, berapa bulan bisa sampai, tapi perlu 40 tahun. Dan mengapa mereka mengambil 40 tahun? Tahu tak mengapa? Mereka keras kepala. Mereka memberontak. Dan kerana itu, Tuhan perlu apa? Menghabisi generasi yang memberontak. So mari kita belajar tentang bahagian itu. Nggak ada guna kita terlalu sombong, tidak ikuti cara Tuhan. Yang ruginya kita, bukan Tuhan. Mungkin nanti anda akan lihat teman anda, wah, sangat berhasil dalam bahagian keluarga, dalam bahagian usaha, dalam bahagian pelajaran semua. Tapi anda iri, anda cemburu. Tuhan tidak adil. Tapi kalau kita jujur ya, apa yang terjadi sebenarnya ialah kita memberontak. Satu sisi Tuhan yang penuh dan sabar, Tuhan mau memberi yang terbaik, bahkan sediakan terbaik. Contohnya dia sudah sedia sesuatu. Kalau kita tidak ikuti, itu akan terhambat. Kalau kita belajar sesuatu dari kitab Ayub, sebelum iblis bisa bertindak menghabisi atau mencuri atau membunuh anda atau membunuh masa depan anda, dia perlu apa? Dia perlu kata, bos, bisa aku bertindak kepada siapa? Allah Bapa, Yesus Kristus. Dia perlu tanya izin. Apakah anda sadar? Iblis perlu terima izin dari Tuhan. So kalau kita menjadikan Tuhan marah sebagai bangsa Israel, satu generasi harus dihabisi. Bukan, saya tidak tahu alasan yang teliti, tapi secara umum memberontak. Karena itu akan apa? Menjebak generasi yang lain. Mungkin itu salah satu sebab di mana mereka harus dihabisi. Mereka ambil 40 tahun sampai di tempat mungkin hanya ambil berapa minggu atau berapa bulan saja. Ya, so mari kita pelajari dari history, dari sejarah, bahkan di mana ditulis di Alkitab. Itu sejarah. Anda bisa tidak percaya karena dalam bagian prinsip firman Tuhan, prinsip Tuhan akan terus berjalan. Orang yang kalau mereka tidak rajin, mereka tak akan
mereka akan bergumul. Ya. Orang sungguh-sungguh Tuhan, mencari Tuhan akan menemukan berlian yang dari Tuhan. Mereka akan menjadi orang yang sangat berhasil. So, oleh itu, mari kita belajar untuk apa? Satu bahagian dari poin ketiga ialah memperhatikan firman Tuhan. Memperhatikan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Ya. Next. Ini apa? Selalu lihat waktu. Oh, pastor, sudah hampir waktu ya. Kita bersurai. Ya, biasa begitu atau kita di tempat kerja. Wah, Tuhan, percepatkan waktu supaya aku bisa balik tidur, akan makan sedap-sedap. Atau saya bisa berpacaran dengan boyfriend girlfriend saya. Kita tidak suka menunggu ya. Ya, tak ada orang suka menunggu. Next. Kita lebih suka time for action. Itulah sebab kalau kita menonton movie ya, biasa yang laris ya, lebih laris ialah apa? Action movie. Action movie ya. Yang drama-drama ada kalau wah bisa berat, bisa tertidur, wah tak tahu itu sampai ke mana. Nanti diulangi. Drama begitu bah. Supaya ada series, supaya Anda rela membayar Netflix ke atau apa-apa ya. Kita suka action, kita tidak suka menunggu. Itu sebab karena manusia berdosa. Kita sudah kehilangan kesabaran dan sebagainya. Tapi pujilah Tuhan di mana Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus ya. Hari ini Pentekostal. Roh Kudus sedia memimpin hidup kita, setiap kita. Ya. Next. Yesaya pasal 40 ayat 31. Okey, mungkin kita baca bersama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak lelah. Itu firman Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan. Adakala seperti sangat lama. Kapan bahkan dalam hubungan. Kapan Tuhan membela saya? Ini bos saya dia tak bagi bonus. Itu bos saya dia ambil gaji saya. Itu saya ditindas, saya dijelekkan. Ada gosip yang katakan saya itu kapan? Kalau saya mau share sedikit ya, ialah Tuhan sedang apa? Memproses Anda lebih sabar. Saya juga orang yang kurang sabar. Saya tahu kurang sabar. Action. Itulah sebab saya suka movie. Action. Tembakan dan sebagainya. Kita perlu mau diproses. Karena apa? Kalau kita masih tidak membarui bahagian kelemahan kita, Tuhan tak akan bisa membawa kita naik. Tak ada promosi. As simple as that. Kalau kita melihat dalam pekerjaan saja, orang yang bisa sangat cepat bekerja, mengerjakan sesuatu, mereka akan menerima lebih banyak upah, gaji, bahkan bonus. Karena itu dari bagian dunia. Dan itu ada kebenaran juga. Kalau kita tidak upgrade hidup kita, bahkan terutama Anda yang masih muda, pelajari banyak hal, jangan hanya bahagian firman saja. Pelajari tokoh-tokoh iman dan sebagainya. Belajar tentang biografi seseorang. Bahkan mereka yang tidak kenal Tuhan tapi sangat sukses. Pelajari, ada banyak hal. Bahkan yang sudah berumur seperti saya, pelajari lagi. Perlu belajar sebelum Tuhan panggil. Kenapa? Waktu kita bertemu dengan Tuhan akan tanya, apa yang kamu buat dengan talenta kamu? Apa yang kamu buat dengan waktu kamu? Dia akan tanya, what have you done? Anda mempunyai talenta begitu luar biasa. Mengapa belum dipakai untuk kemuliaan-Ku?
Mengapa? Kita bisa sangat senang memberi alasan. Tuhan, wah banyak kerja. Tuhan banyak capek selepas pekerjaan. Tuhan harus urusi anak. Kita boleh, tapi melewati proses. Seperti saya juga, ya berapa minggu ini saya harus urusi 3 anak perempuan. Haleluya. Tadi juga, ya karena saya melayani di tempat lain, di sini juga ya. So ya mereka tidur. Puji Tuhan, bukan menjelekkan, tapi ya. Tapi mari kita ya. Tapi saya belajar juga, wah saya bisa melakukannya 2 minggu ya. Mungkin belum sempurna, tapi wow. Terima kasih atas setiap doa Anda ya. Terima kasih ya. Sebenarnya kita mempunyai banyak potensi sebenarnya. Tapi hanya kalau ada orang, kita bisa bergantung pada orang lain. Ya, you do lah, you help me lah. You help me, tolong saya lah. Tolong saya cuci pakaian. Tolong saya masak. Tolong saya apa-apalah. Tolong. Bahkan pekerjaan Anda ya. We are best friend. Help me lah, you do the work ya. Kamu santai-santai. Lihat action movie. Ya. So mari kita belajar ya. So dalam bahagian menunggu itu, belajar menunggu, belajar sabar. Dan kerana itu sudah kita mau sesuatu instan ya. Apa yang terjadi ialah kita mau cepat ya, kita mau makan cepat ya, pergi KFC, pergi apa. Kita mau makan di luar, kita tidak suka masak. Termasuk saya juga, ini berapa minggu ini ya. Makan di luar cepat, tapi wang juga keluar cepat. Kering cepat kan? Kering karena harus dikeluarkan. Pasti ada korban. Korban dengan tangan jerih payah kita, atau korban ya inilah. So ada sesuatu yang harus dikorbankan. So mari kita belajar ya untuk sabar. Ya, belajar untuk sabar. Ya. So sangat penting ya. Dan saya mengakhiri dengan satu kesaksian ya, seorang misioneri ya, Elizabeth Elliot ya. So beliau menghadapi banyak tragedi ya dalam hidupnya. Ya. Pada tahun pertamanya waktu dia melayani di ladang misi di Ecuador, yaitu Amerika Selatan ya, satu negara. Dia menghadapi 3 pukulan besar dalam imannya. Ini real ya, ini story yang real ya. Apa yang dia hadapi sebenarnya, kalau kita dibanding dengan dia, nggak ada lah, nggak apalah ya. Ini sedikit saja. Ingat, dia dalam pelayanan misi di satu negara, di bangsa luar. Apa yang terjadi ialah, pertama, orang yang menterjemah itu, penterjemah dia dibunuh. Kalau contohnya Anda harus komunikasi dengan bangsa lain, tanpa penterjemah, memang Injil tidak bisa sampaikan. Bahkan kerinduan Anda tidak bisa sampaikan. Kedua, semua material bahasa ya telah dicuri. Yang sudah diterjemah dicuri. Tak tahu mengapa. Oleh itu, mari kita pahami ya, iblis datang untuk menghabisi kita sebenarnya. Dia datang untuk mencuri. Bahkan ketiga, stesen tunangnya waktu itu, Jim Elliot ya, tenggelam dalam banjir. Wah, ini peperang rohani kalau Anda bisa. Oleh itu, mari kita pahami ya, kita sedang berdepan dengan apa? Berdepan dengan kuasa yang Anda tak bisa lihat. Bukan sesiapa. Contohnya ya, kita yang ini yang sangat gagah perkasa di depan tu. Anda bukan berurusi dengan dia. Saya tak mau nanti saya jelekkan nama baik dia. Contohnya Anda ada masalah hubungan dengan dia, jangan pukul dia, jangan habisi dia, jangan gosip dia di belakang. Karena ialah mungkin dia dipengaruhi oleh kuasa gelap, iblis dan sebagainya. So peperangan rohani sangat real.
Dan bahkan kita melayani di gereja dan sebagainya. Ya, so itu peperanan yang sangat nyata sebenarnya. Ya, so dan bukan setakat itu, beliau Elizabeth Elliot ya, beliau juga mengalami lebih banyak tragedi di mana suaminya yaitu Jim Elliot dibunuh oleh suku Okas yaitu di Amerika Selatan. Suaminya dibunuh, tunang menjadi suami, tapi dibunuh. Kedua, kematian suami kedua. Wow, seperti siapa? Ya, Ruth. Ya, keadaan suami kedua terbunuh. Tapi apa yang dia belajar yaitu apa? Dia tetap menantikan Tuhan. Dia sabar. Kalau orang tidak sabar, Tuhan tidak baik. Mengapa ambil suami? Suami aku. Bukan satu suami, tapi dua suami. Ya. Kita akan komplain, Tuhan engkau tidak baik. Tapi kalau Anda memahaminya, ada sebabnya mengapa Tuhan bertindak begitu. Nanti saya akan bagi tahu juga. Kalau itu sebab kalau kita belum dewasa secara rohani, waktu tantangan datang, Anda akan orang lain. Kamu akan bahkan bukan sahaja orang lain, teman Anda dan sesiapa pun, tapi kamu akan komplain, Tuhan engkau tidak adil. Engkau memberkati, tapi engkau juga mengambil berkat itu. Contohnya, kamu akan komplain. Bahkan Anda akan sangat pahit dengan Tuhan. So saya mau mendorong, mari kita pahami ya. Bentengi hidup Anda dengan firman, bentengi hidup Anda dengan doa. Tahu rencana Tuhan dalam hidup Anda. Jangan dicuri, ya. Seterusnya, itu semua terjadi kerana apa? Kerana Elizabeth pada waktu usianya 12 tahun, dia membagi tahu Tuhan, dia memberitahu Tuhan. Oleh itu, mari kita hati-hati dengan perkataan kita. Dia memberitahu Tuhan bahawa dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin melakukan kehendak-Mu dalam hidup saya dengan cara apapun. Wow. Mungkin itu salah satu sebab. Tapi akhirnya, ya Tuhan menghargai iman dia. Tuhan apa yang dia lewati dalam pergumulan, dalam badai hidup ini bukan senang. Ya, bahkan orang yang sangat dekat dengan dia dipanggil Tuhan. So, di sini mari kita belajar juga satu bagian, berhati-hati dengan apa yang kita ucap. Ada berapa orang yang menyatakan bahawa contohnya mereka sudah dipanggil Tuhan untuk melayani sesuatu di tempat. Tapi sebelum itu mereka biasanya ada kemungkinan juga sebelum itu mereka katakan, saya tidak mau pergi ke satu tempat. Contohnya, saya tidak mau pergi ke Afrika. Tapi Tuhan panggil dia pergi ke Afrika. Ada seorang hamba Tuhan kata, saya tidak mau pergi ke India. Tuhan panggil kita ke India. So, mari kita ada kala mengapa itu bisa terjadi. Kalau Anda belajar di kitab Matius ya, orang kaya itu sangat mentaati setiap hukum. Setiap, bahkan lebih taat daripada Anda dan saya. Tapi satu hal saja, dia belum surrender. Satu hal dia tidak rela untuk menyerah kepada Tuhan, yaitu apa? Cian, wang, kekayaan. Karena dia tidak, okay, that's it. Memang ada mentaati. Mungkin dia akan sampai ke tempat itu, maksud di syurga. Tapi mungkin dia tak akan sampai kepada maksimum upaya yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup dia. Contohnya, so mari kita pelajari tentang hidup ni. Jangan terlalu berpegang dengan terlalu kuat ya, apa yang ada di dunia ni. Apakah kewangan, apakah harta, apapun, bahkan anak-anak kita, cucu kita. Karena kalau kita memang itu sudah menjadi lebih penting
daripada Tuhan, Tuhan bisa melakukan operasi dalam hidup kita. Kalau kita masih rela, Tuhan akan melakukan operasi supaya Anda tahu bahwa siapa Raja segala Raja, siapa Tuhan segala Tuhan, siapa sumber berkat Anda, siapa sumber kesembuhan Anda, dan sebagainya. So mari kita belajar tentang itu ya. Ya. So itulah sebab Elizabeth ya, dia mengalami pergumulan dalam pelayanan misi, bahkan suami-suami dia dipanggil Tuhan. Tapi semua itu karena dia menantikan Tuhan, Tuhan menghargai hidup dia. Memang seperti impossible mission, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sangat tahu sebenarnya, nothing is impossible. Nothing is impossible with God. Tapi waktu itu, kalau Tuhan mau Anda mengalami sesuatu, bahkan Tuhan tahu Anda Anda bisa, Dia akan mengizinkan itu. Apa yang iblis sarankan, saya habisi contohnya, iblis coba menghabisi Ayub, tapi tidak sukses. Bahkan Ayub diberkati dengan 2 kali lipat apa yang dia ada, bahkan dengan anak-anak dan sebagainya. Apa yang dicuri Tuhan bisa membalikkan keadaan dalam hidup kita. So mari kita belajar bahwa ya, ready to receive, ready untuk menerima kuasa dari Tuhan, supaya kita lebih berhasil ya menerima kuasa. Dan kuasa itu tidak akan hanya diberikan untuk kesombongan kita, untuk supaya kita gunakan bukan untuk kemuliaan. That's why kalau kita melihat ada orang-orang dipakai Tuhan yang sangat luar biasa, mereka membayar harga. Kita lihat, wah, dia pergi ke tempat itu, orang dijamah, tanpa didoakan dijamah, diberkati dan sebagainya. Waktu dia membawa firman, orang sangat diberkati, ada kelimpahan, ada apa dan sebagainya. Ada orang tertentu begitu, tapi itu bukan diberi untuk sesiapa saja. Karena mungkin pada tahap ini Anda belum bisa di-trusted, belum bisa dipercaya. Itu saja. Tapi waktu setiap kita mempunyai di dalam rencana Tuhan, mari kita mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selesaikan setiap destinasi yang Tuhan tetapkan. Ya, setiap Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup Anda. Ya, next. Kesimpulan next ya, Jesus bring us together ya. So sangat penting ya, pasal Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2 ya. God bring us together supaya saling menopang, kebersamaan, togetherness is very important. Jangan kita abaikan tentang itu ya. Next, sikap orang yang siap menerima kuasa dari Tuhan, favor dari Tuhan, kebersamaan satu tempat, kebersamaan di gereja bersama, togetherness. Kedua, tetap semangat berdoa. Itu sangat penting juga ya. Bukan bahwa membaca firman tidak penting. Ada bagian tertentu ya, kita harus melakukan. Ketiga, menganggap serius apa yang dikatakan dalam firman. Keempat, mereka menunggu dengan penuh pengharapan agar Tuhan bertindak. Mereka menunggu supaya Tuhan bertindak. Oke, mari kita bangun dan kita berdoa bersama. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Bapa, setiap umat-Mu Tuhan yang sudah mendengar, bahkan mereka sungguh-sungguh mencari Engkau, yang online dan sebagainya Tuhan, mereka akan memberi hidup kepada Engkau. Mereka akan sediakan hidup mereka untuk ready, Lord, untuk sedia untuk menerima kuasa yang dari Engkau. Ya Tuhan, berkati setiap mereka, apa di status apapun di bagian hidup mereka Tuhan. Tuhan, Engkau terus memimpin hidup mereka Bapa, lebih dalam, deeper itu Lord, deeper bergaul dengan Tuhan, deeper lebih memahami kehendak Tuhan.
deeper untuk bisa mendengar dari Tuhan lebih dalam, mendengar dari Tuhan apa yang Tuhan mau setiap hari dalam hidup anda, dalam keluarga anda, dalam pekerjaan anda, dalam pelajaran anda, dalam pelayanan anda. Ya Tuhan, hamba berdoa Bapa, setiap bukan setakat umat Tuhan, tapi aku juga Tuhan. Setiap kami perlu Engkau Tuhan. We need you Lord. We need you Lord. Kami perlu pimpinan Engkau Tuhan. Engkau sang gembala kami Tuhan. Tuhan berkati setiap umat Tuhan. Biar bisa mereka menangkap sesuai dengan yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup mereka. Bukan setakat mendengar saja, tapi mereka juga akan menjadi pelaku firman. Kerana dengan waktu mereka bertindak dengan iman, mereka juga akan melihat, mereka juga akan mengalami Engkau Tuhan. Lord, let them encounter you. Biar mereka mengalami Engkau, mengalami kebaikan Engkau, kesetiaan Engkau Tuhan. Bahkan mereka mengalami terobosan dalam hidup mereka, terobosan dalam keuangan, terobosan dalam mungkin dalam bahagian itu the health, Lord, kesihatan dan sebagainya. Mereka mengalami, yes Lord, mereka akan berjalan dengan iman. Karena Engkau Tuhan Yesus, Engkau menyertai mereka. Tuhan, biar semua yang terbaik terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan.